Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Almawaddah dari IQT MA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penafsiran ayat-ayat perjudian. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak lepas dari norma dan aturan di kalangan masyarakat. Apabila masyarakat menaati aturan dan norma tersebut, niscaya kehidupan dalam masyarakat akan menjadi damai, tentram, dan aman. Namun, di kalangan masyarakat tersebut ada orang-orang yang melakukan pelanggaran yakni seperti perjudian yang menjadi salah satu fenomena ataupun penyakit yang ada di masyarakat yang sering kita jumpai. Maka dari sini saya akan menguraikan dan memberi kontribusi konstruktif dalam penyelesaian. Kata judi disamakan dengan kata al-maisir, merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya ia tempuh malah sebaliknya, karena ia ingin mencapai sesuatu yang ia kehendaki melalui jalan pintas, meskipun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariah Islam. Di dalam kitab Al-Muwassithah, kata al-maisir dinafidkan dengan kata al-qimar, sedangkan lafaz al-qimar diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, judi adalah setiap permainan yang mengisyaratkan pada pemenangnya akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah, seperti uang dan lainnya. Dasar hukum dilarangnya perjudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah telah melarang segala macam jenis perjudian. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqay'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasaddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengandi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan minuman keras dan judi itu, syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surah Al-Maidah. Akibat dari perjudian itu tersebut, para ulama tafsir menyimpulkan beberapa hal. Judi merupakan dosa besar, judi merupakan perbuatan syaitan, judi sejajar dengan syirik, judi menanam rasa permusuhan, judi juga membuat orang malas berusaha, dan juga judi akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram, di mana pemain lepas dari untung dan rugi.
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Halal wal Haram fil Islam. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai hal itu, yang artinya barang siapa berkata kepada kawannya, marilah kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Dengan demikianlah Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Adapun faktor penyebab terjadinya perjudian, yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sarana yang meningkatkan daya tarik hidupnya. Tidak diherankan jika pada masa undian SDSP di Indonesia zaman Orde Baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat yang ekonominya sangat rendah. Dengan modal yang sangat kecil, mereka berharap pendapatan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku perjudian juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas. Faktor kedua yaitu faktor situasional, yang mana situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk beradaptasi dalam perjudian dan metode-metode pemasarannya. Yang ketiga adalah faktor belajar. Sangat masuk akal faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai reinforcement theory, yang mengartikan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulang bila mana pemberian hadiah sesuatu yang menyenangkan. Yang keempat adalah faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Yang dimaksud di sini adalah pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan memperoleh jika ia akan melakukan perjudian. Para penjudi sulit meninggalkan perjudian, biasanya cenderung memiliki depresi yang keliru kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangannya yang akan diperolehnya, meski pada kenyataan peluang tersebut amatlah sangat kecil, karena keyakinan yang ada hanyalah situasi ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subjektif. Dalam benak mereka, pikiran mereka, kalau sekarang belum menang, pasti ada kesempatan berikutnya menang. Begitu seterusnya dalam pemikiran seorang penjudi. Juga seseorang yang asik dengan perjudian, mereka akan melupakan seorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat dan akan merusak salat mereka, serta menurunkan etos kerja, menjadikan orang bermalas-malasan dengan menunggu keuntungan tanpa usaha.
menghancurkan keluarga, menjadikan seseorang bangkrut. Oleh karena itu, dalam materi ini saya menyimpulkan bahwa sebaiknya kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak moral dan aturan di masyarakat. Maka dari itu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.